keras untuk minta izin kepada ibunya. Ibu, bolehkah aku berlayar dengan orang itu? Aku ingin sekali berlayar. Tapi ibu Malin Kundang tidak memberi izin karena Malin Kundang adalah anak semata wayangnya setelah kepergian ayahnya. Tidak, anakku, seperti kamu tahu, setelah kepergian ayah kamu hanyalah anak satu-satunya. Tapi Malin Kundang tetap percaya diri. Ia bilang kepada ibunya, tidak apa-apa ibu, Malin Kundang yakin bisa. Malin Kundang ingin mengubah hidup ibu. Ibu Malin Kundang pun memberi izin kepada anaknya, tapi dengan satu syarat. Ya udah nak, tapi dengan satu syarat, kamu jangan lupakan perkampungan ini dan juga ibu. Malin Kundang pun menaiki kapal. Saat menaiki kapal itu berlayar. Malin Kundang melambaikan tangannya kepada ibunya. Begitu juga dengan ibunya yang melambaikan tangan dengan tangisan haru. Berlama-lama kemudian hidup ibu Malin Kundang berubah. Setelah ia menjual ikan, ia hanya melihat pantai. Nah, saat ibu Malin Kundang mengambil ikan, ia melihat kapal yang sangat besar. Dan di situ ada Malin Kundang dan juga istrinya. Di situ orang-orang banyak yang berkumpul melihat kapal yang disertai 1.000 pengawal. Orang-orang pun takjub melihat itu. Mereka pun bilang, wah, ada sultan. Iya, ada sultan itu. Tapi itu siapa ya? Ibu Malin Kundang pun berpikir keras, apakah itu anaknya? Ternyata benar, itu adalah anaknya. Ibu Malin Kundang berlari secepat mungkin dengan tangisan haru dan kemudian memeluk Malin Kundang. Malin Kundang mendorong ibunya sampai terjatuh. Malin Kundang berbicara tegas kepada ibunya. Dia berbicara, siapa kamu? Kamu bukan ibu aku. Malin Kundang begitu angkuhnya kepada ibu. Ibunya pun berbicara kepada anaknya. Malin Kundang, anakku. Malin Kundang pun berbicara lagi dengan lebih tegas. Siapa kamu? Aku ini bukan anakmu. Ibu aku itu orang yang sangat kaya. Ia tinggal di kerajaan. Istri Malin Kundang pun bingung. Dia pun berbicara tentang yang dibicarakan Malin Kundang saat itu. Bukannya kamu pernah bilang bahwa kamu memiliki ibu yang sangat cantik dan juga memiliki kerajaan sangat besar. Malin Kundang berbicara kepada istrinya dengan tegas. Tidak, ini bukan ibu aku. Ibu aku itu orang yang sangat cantik dan juga berpakaian bagus, bukan jelek dan juga berpakaian lusuh. Saat Malin Kundang menaiki kapal, Malin Kundang melambaikan kepada warga, tapi tidak dengan ibunya. Ibu Malin Kundang pun menangis. Dan saat itu ibu Malin Kundang pun berdoa sambil mengangkat tangannya. Ya Tuhan, berikanlah keadilan kepada anakku. Jika dia adalah anakku, berikanlah keadilan. Seketika langit pun menjadi gelap, disertai angin badai yang sangat besar. Saat Malin Kundang pergi, kapal Malin Kundang pun tersambar petir hingga hati. Boom! Malin Kundang pun jatuh. Ia
menaiki pecahan kapal. Maling kundang terombang-ambing oleh ombak. Saat maling kundang mencapai ke daratan, maling kundang pun meminta maaf kepada ibunya sambil bersujud. Seketika badannya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Ia menjadi batu. Begitulah cerita maling kundang si anak durhaka. Jadi, pelajaran di sini kita tidak boleh durhaka kepada ibu kita. Karena seperti kita tahu, surga ada di telapak kaki ibu. Begitulah tentang cerita maling kundang. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Wassalam.